Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar semuanya, kembali lagi bersama M Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenal bentuk dan fungsi buoy atau pelampung yang digunakan dalam navigasi pelayaran. Materi pada kali ini kita akan belajar tentang sistem pelampung lateral, kemudian sistem pelampung kardinal, pelampung tanda bahaya, pelampung perairan aman, pelampung khusus, dan pelampung kerangka kapal. Sebelum kita mengenal bentuk dan fungsi dari masing-masing pelampung, kita terlebih dahulu mengenal dengan yang namanya IALA. Kepanjangannya adalah International Association on Lighthouse Authorities. IALA adalah suatu badan internasional yang berwenang mengatur tentang SWAR dan pelampungan. IALA menetapkan bahwa dalam dunia kemaritiman, negara dapat menggunakan salah satu dari dua sistem pelampungan yang disetujui. The IALA Maritime Buoy System terdiri dari sistem pelampung lateral dan sistem pelampung kardinal. Untuk sistem pelampung lateral adalah suatu sistem pelampungan yang menunjukkan arah sisi kanan dan kiri dari lambung kapal untuk menunjukkan sisi perairan yang aman untuk dilayari oleh kapal-kapal. Sistem lateral ini dipakai di tepi pantai di perairan sempit yang bisa dilayari. Kemudian juga sistem ini digunakan di perairan pedalaman, di tempat yang menandakan adanya bahaya. Dibedakan antara pelampungan sisi kiri dan sisi kanan. Di perairan yang ada hubungannya dengan perairan pedalaman yang biasa dilayari. Di dalam sistem pelampung lateral ini mengenal atau terbagi menjadi region A dan region B. Apa itu region A dan region B? Kita akan jelaskan berikut ini. Region A. Region A adalah sistem pelampungan yang merupakan gabungan antara sistem kardinal dan sistem lateral. Sistem ini banyak digunakan di negara maritim di Eropa, Australia, Afrika, sebagian negara Asia, termasuk Indonesia. Jadi, Indonesia adalah menganut sistem pelampungan lateral region A. Region A, port mark are red and may have a red flashing light of any rhythm. Starboard mark are green and may have a green flashing light of any rhythm. Ketika memasuki pelabuhan, pelampung merah ada di sisi kiri dan pelampung hijau ada di sisi kanan. Ini yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat-ingat bahwa pada region A, merah ada di sisi kiri dan hijau ada di sisi kanan. Saya ulangi, untuk region A, pelampung merah ada di sisi kiri, pelampung hijau ada di sisi kanan. Ini adalah ilustrasi
penggunaan pelampung lateral region A. Kita perhatikan, ada sebuah kapal ingin memasuki sebuah perairan sempit atau berlayar di perairan sempit, di mana di sini bisa terlihat ini adalah pelampung sisi sebelah kiri berwarna merah dan pelampung sisi sebelah kanan berwarna hijau. Jadi ini adalah jalur yang bisa dilayari atau aman untuk dilayari pada suatu daerah atau negara yang menganut sistem pelampungan lateral region A seperti ini. Kiri, ini kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kapal masuk ke sana, ini kapal masuk ke sana. Nah, kemudian kita akan mengenal dengan sistem pelampung lateral region B. Sistem pelampung ini menggunakan sistem lateral saja. Tidak banyak negara yang menggunakan. Contohnya, negara adalah Filipina, Korea, Jepang, Amerika, dan Kanada. Region B, port are green and may have a green flashing light of any rhythm. Starboard mark are red and may have a red flashing light of any rhythm. Ketika memasuki pelabuhan, pelampung merah ada di sisi kanan dan pelampung hijau ada di sisi kiri. Ini yang membedakan antara region A dan region B. Ingat-ingat bahwa pelampung yang warnanya merah ada di sebelah sisi kanan. Pelampung hijau ada di sisi kiri. Jadi kebalikan dari yang region A. Ini adalah ilustrasinya. Jadi sebelah kanan merah, sebelah kiri hijau. Ini kapal masuk dalam alur pelayaran sempit. Sebelah kiri hijau, sebelah kanan merah. Ini adalah regional IALA atau negara-negara yang menganut sistem pelampungan lateral regional A dan regional B, di mana yang A itu yang berwarna hijau, ini yang A. Yang A yang berwarna merah, saya ulangi lagi, yang A yang berwarna merah, termasuk di sini Indonesia menggunakan sistem regional A. Kemudian yang hijau adalah regional B, Amerika ya, Kanada dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan mengenal bentuk pelampung merah. Pada pelampung lateral tadi dikenal ada pelampung merah untuk regional A sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri merah itu region A. Nah, bentuk pelampung merah kurang lebih seperti ini bentuknya, tumpul atau batang, warnanya merah, tanda puncak jika ada gunting tunggal, suar jika dilengkapi warnanya merah, iramanya sembarang. Ini adalah untuk pelampung merah. Kemudian bentuk pelampung hijau, warna hijau, bentuknya runcing ya atau batang. Tanda puncak jika ada kerucut tunggal dengan puncak menghadap ke atas. Suar jika dilengkapi berwarna hijau, irama sembarang. Kemudian masuk ke sistem pelampung kardinal. Sistem pelampung ini menunjukkan arah pelayaran yang harus diikuti sesuai dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat.
Pelampung kardinal dilengkapi dengan pencahayaan putih dengan ritme khusus. Mereka adalah irama dasar yang bersinar, berkedip, atau berkedip cepat. Sistem pelampung kardinal dipakai di laut lepas, menandakan sektor aman, dibedakan atas utara, selatan, timur, dan barat. Ini yang perlu diingat-ingat ya, bahwa pelampung kardinal itu adalah digunakan di laut lepas. Dan itu menunjukkan untuk sektor yang aman dilalui untuk pelayaran. Dan dibedakan atas sektor utara, selatan, timur, dan barat. Sehingga nanti bisa dibedakan antara lateral dan kardinal. Kalau lateral menunjukkan sisi kiri dan kanan, kardinal menunjukkan sektor arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Seperti apa bentuk pelampung kardinal? Kita lihat berikut ini. Ini adalah bentuk pelampung kardinal. Ya. Ini adalah menunjukkan sektor utara, north. Ini menunjukkan sektor timur, east. Ini menunjukkan sektor selatan, south. Dan ini menunjukkan sektor bagian barat atau west. Dan yang tengah-tengah ini adalah sektor yang berbahaya. Jadi tidak boleh dilalui untuk melakukan pelayaran. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada tanda puncak dan ada warna pelampung yang berwarna kuning dan berwarna hitam. Nah, untuk membedakan masing-masing pelampung kardinal utara, timur, selatan, dan barat akan kita jelaskan berikut ini. Untuk pelampung kardinal utara, ini ciri-cirinya. Yang pertama, itu adalah mempunyai tanda puncak dua buah kerucut hitam yang puncaknya menghadap ke atas, ya, yang puncaknya menghadap ke atas. Warna pelampung itu sendiri hitam di atas, kuning di bawah. Bentuk menara atau batang, dan jika dilengkapi dengan suar, warnanya putih, cerlang cepat atau berkedip cepat 12 kali. Ini untuk pelampung kardinal utara. Jadi puncaknya menghadap ke atas, kerucut 2 menghadap ke atas, ya. Dan pelampungnya sendiri di atas hitam, di bawah kuning. Oke, selanjutnya adalah bentuk pelampung kardinal selatan. Bentuk pelampung kardinal selatan ini mempunyai tanda puncak 2 buah kerucut yang puncaknya menghadap ke bawah. Jadi selatan itu menghadap ke bawah. Kemudian warna pelampungnya atas kuning, bawahnya hitam. Atas kuning, bawahnya hitam. Bentuknya menara atau batang. Suarnya warnanya putih, cerlang cepat kurang lebih 6 kali. Cerlang cepat kurang lebih 6 kali. Kemudian bentuk pelampung kardinal timur. Tanda puncaknya 2 buah kerucut hitam, yang satu puncaknya menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Jadi alas-alasnya ini saling berhadapan. Kemudian warnanya pelampungnya adalah hitam, kuning, hitam. Hitam, kuning, hitam. Itu berarti tandanya itu pelampung kardinal timur.
Jadi kapal aman berlayar melewati sebelah timur pelampung. Kemudian suarnya jika dilengkapi warna putih, cerlang cepat 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah bentuk pelampung kardinal barat. Bentuk pelampung kardinal barat ini tanda puncaknya 2 buah kerucut hitam yang puncaknya saling berhadapan. Ini puncaknya saling berhadapan. Warna pelampungnya ini kuning, hitam, kuning. Jadi kebalikan dari pelampung yang kardinal timur. Kalau yang barat adalah kuning, hitam, kuning. Suarnya jika dilengkapi warna putih, ini jumlahnya cerlang kurang lebih 9 kali. Ya, 9 kali. Nah, kemudian selanjutnya untuk pelampung tanda bahaya terpencil. Pelampung ini biasa digunakan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya seperti batuan yang terendam sebagian. Jadi atau juga bisa dikatakan sebagai suatu tanda yang didirikan atau dilabuhkan di atas sebuah bahaya terpencil yang mempunyai perairan yang dapat dilalui sekelilingnya. Jadi di sekeliling tanda bahaya ini masih aman dilayari. Bentuk pelampung bahaya terpencil ini tanda puncaknya itu 2 buah bola hitam. Ya, ini 2 buah bola hitam yang bersusun tegak. Warna pelampungnya hitam, merah, hitam. Hitam, merah, hitam. Bentuknya menara atau batang. Suaranya warna putih, cerlang kelompok cerlang 2 kali ya, interval 5 detik dengan interval 5 detik. Ini untuk pelampung bahaya terpencil, menandakan suatu bahaya atau perairan yang permukaan atau batuan yang sebagian terendam di dalam air. Kemudian selanjutnya adalah pelampung untuk tanda perairan aman. Ini adalah tanda laut yang digunakan untuk menunjukkan akhir suatu saluran atau suatu alur. Tanda ini biasanya menyiratkan bahwa perairan terbuka, dalam, dan aman. Perairannya terbuka, dalam, dan aman. Penanda ini juga dikenal dengan pelampung fairway, aman pada kedua sisinya. Jadi aman di kedua sisinya untuk dapat dilewati. Dan bisa juga ini digunakan sebagai pemisah dalam alur pelayaran. Bentuk pelampung tanda perairan aman ini warna pelampungnya sendiri adalah merah, putih, melajur tegak atau MPMT, merah, putih, melajur tegak. Merah, putih. Bentuk menaranya batang ya atau menara. Untuk pelampungnya, tanda puncaknya jika ada adalah 1 bola merah. 1 bola merah, ini pelampung perairan aman. Suar jika dilengkapi warnanya putih. Irama suarnya itu cerlang panjang selama 10 detik. Cerlang panjang selama kurang lebih 10 detik. Kemudian tanda pelampung khusus. Ini adalah tanda laut yang digunakan untuk membantu navigasi atau sebuah pelampung khusus yang digunakan untuk menunjukkan arah atau fitur khusus seperti zona latihan militer, zona rekreasi, pemisah lalu lintas, dan sebagainya. Pelampung ini sama dengan sistem pelampungan IELE
dan ditandai dengan warna kuning serta tanda X. Ini adalah pelampung khusus tanda X, warnanya kuning. Ini ya, bentuknya menara atau batang, warna pelampungnya kuning, tanda puncaknya X. Suar jika dilengkapi cerlang panjang kurang lebih 10 detik, warnanya kuning. Ini tanda pelampung khusus untuk menunjukkan zona-zona tertentu, latihan militer, zona rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian tanda pelampung kerangka kapal. Ini adalah tanda laut yang digunakan sebagai suatu tanda untuk memperingatkan sebuah kecelakaan yang baru yang belum tercantum dalam dokumen maritim. Pelampung ini diperkirakan akan dipasang 24-72 jam pertama setelah kecelakaan terjadi. Ini berarti untuk menandai adanya kecelakaan yang baru saja terjadi dan belum tercantum di dalam dokumen kemaritiman. Bentuknya menara atau batang, kuning biru melajur tegak. Kuning biru ya, melajur tegak. Tanda puncaknya plus, bentuk plus, warna kuning. Suar jika dilengkapi warna kuning biru bergantian selama 1 detik. Kuning biru selama 1 detik. Jadi ini untuk menunjukkan adanya kerangka kapal atau yang baru saja terjadi dan dipasang kurang lebih selama 24-72 jam. Ini adalah ilustrasi dari penggunaan pelampung-pelampung tanda di dalam pelayaran. Sebagai contoh, ini adalah untuk region A, pelampung region A. Ini adalah tanda pelampung kardinal yang digunakan untuk menunjukkan sisi aman pada arah timur. Ini adalah pelampung lateral region A, di mana kiri itu pelampung berwarna merah dan kanan berwarna hijau. Kalau ada pelampung warna hijau dan merah, artinya kedua sisi dapat dilayari. Ini menunjukkan pelampung kerangka kapal, ada yang tenggelam di situ ya. Kemudian ini pelampung kardinal yang menunjukkan sektor aman di bagian sebelah selatan, lewat sebelah selatannya. Nah, ini adalah ilustrasinya, kurang lebih seperti ini. Demikian yang bisa disampaikan untuk pengenalan fungsi dan bentuk-bentuk pelampung buoy untuk navigasi pelayaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.